Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya sepanjang minggu ini adalah hari-hari yang indah yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Walaupun banyak tantangan dan persoalan kehidupan yang terus kita hadapi, tapi bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya bahwa saudara tetap menikmati pemeliharaan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu telah kita belajar bahwa kita sangat membutuhkan kelahiran baru. Kelahiran baru adalah memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Karena itulah cara Tuhan, satu-satunya cara untuk membawa kita kembali kepada rancangan kehendak Tuhan sejak semula, sebelum kejatuhan Adam dan Hawa. Hari ini kita lanjutkan. Kita dilahirkan baru untuk menerima suatu bagian yang kekal atau warisan yang kekal. Saya kembali membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini kita mendapatkan suatu kenyataan, kesimpulan, dan kebenaran bahwa tanpa kebangkitan Kristus tidak mungkin ada kelahiran baru. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa satu-satunya yang membedakan antara iman Kristen dengan iman agama lain adalah kelahiran baru melalui kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena satu-satunya juru selamat yang kita percayai sebagai Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita adalah manusia 100% yang telah mati di kayu salib, tetapi ia telah bangkit kembali. Satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian, dan bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi dia naik ke sorga. Dan itulah jaminan iman Kristen kita. Iman kita sebagai orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat dan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Mengapa? Kekristenan akan menjadi sama dengan agama apapun yang lain apabila Kristus tidak dibangkitkan. Tapi yang membedakan adalah iman Kristen kita adalah iman kepada Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mati dan telah bangkit dan naik ke sorga. Ini bukan cerita dongeng, tapi ini adalah fakta sejarah. Dilihat, disaksikan oleh ratusan orang pada hari kebangkitannya dan pada hari kenaikannya ke sorga. Dilihat oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Kalau kebangkitan Kristus benar tidak ada, maka semua pemberitaan Injil adalah omong kosong. Tidak ada kepastian di dalamnya. Banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu tidak pasti, tidak ada jaminan. Siapa yang katakan seperti itu? Yesus telah memberikan jaminan kepada kita. Ketika kita mengikut Dia, ketika kita percaya kepada Dia,
Rohnya ditaruh di dalam diri kita menjadi meterai, sehingga kita dapat berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita terikat dalam hubungan dalam roh kita dengan roh Allah. Dan itulah hakikat daripada kelahiran baru. Itu sebabnya kita membutuhkan apa yang disebut kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan itu terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian dan naik ke sorga dan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang. Ayat yang ke-17 selanjutnya dikatakan oleh Rasul Paulus, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, luar biasa. Itu berarti bahwa karena Kristus telah dibangkitkan, maka iman kita tidak sia-sia, keyakinan kita tidak sia-sia, pelayanan kita kepada Tuhan tidak sia-sia, ibadah kita tidak sia-sia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, berbisnis, berkeluarga, bekerja, dan segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai aktivitas hidup kita sehari-hari di dalam Kristus, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena Yesus telah dibangkitkan dan memberi pengharapan baik untuk dunia sekarang, terlebih dunia yang akan datang. Dialah jawaban, dialah kebangkitan, dialah kehidupan, dialah kebenaran atas segala sesuatu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang luar biasa ayat ini katakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita tetap dikuasai dosa. Kita tetap hidup dalam habitat dosa. Kita tetap hidup dalam selera dan gaya hidup dosa. Dosa memperhamba kita. Dosa mengendalikan keinginan-keinginan hidup kita. Segala sesuatu, dosa yang menguasainya. Karena kita berada di bawah kendali, pabrik dosa ada di dalam diri kita. Kita berada di bawah kendali dosa. Dan di dalam diri kita ada yang disebut tabiat dosa yang menjadi pabrik daripada dosa kita. Tiap hari dia bikin dosa. Dia rangsang kita untuk berbuat dosa. Dia kendalikan kita sedemikian rupa untuk hidup di dalam dosa. Dia kendalikan kita sedemikian rupa untuk berpusat kepada dosa, sampai kita binasa di dalam kekekalan. Tapi syukur, Yesus tidak mati, tetapi dia bangkit. Tapi syukur, Yesus tidak mati selamanya seperti manusia yang lain, seperti nabi-nabi yang lain, seperti rasul-rasul yang lain, seperti penganjur-penganjur agama yang lain di dunia ini. Yesus berbeda. Makanya ia tidak dapat disandingkan dengan apapun dan dengan siapapun. Namanya nama yang ajaib, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ayat 18, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa yang terjadi? Bukan hanya sia-sia kehidupan kita, iman kita, pengiringan pelayanan kita. Bukan hanya kita masih tetap hidup dalam dosa, dikendalikan oleh dosa, tetapi kita juga binasa. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus pun juga akan binasa, tetap berada di bawah kutuk dosa, dan sebentar akan dihakimi untuk masuk dalam neraka yang kekal, penghukuman yang kekal. Tapi syukur, Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Yesus telah menang atas kematian. Yesus telah menang atas segala kutuk, supaya saudara memperoleh kehidupan yang baru dengan pengharapan baru di dalam Kristus Yesus. Saudara tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak mempan mengendalikan kehidupan saudara lagi.
Karena ada roh kebenaran yang menuntun saudara terus-menerus kepada seluruh kebenaran. Memang secara daging kita terus berjuang, tetapi yang terpenting adalah manusia roh kita telah diciptakan baru sekali untuk selama-lamanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini tentang kelahiran baru yang melayakkan kita untuk menerima warisan sampai ke dalam kekekalan. Bukan hanya di dunia, tetapi di sorga. Bukan hanya di sorga atau dalam kekekalan, tetapi juga pemeliharaan perlindungan Tuhan di dunia sekarang ini. Yang pertama, ketika firman Tuhan dalam ayat 3 tadi menyatakan bahwa kita dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus Yesus untuk menerima pengharapan baru. Apa itu pengharapan baru? Pengharapan baru yang dikatakan dalam ayat 4 adalah menerima suatu bagian. Bagian yang mana? Bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, terjamin di sorga bagi kamu. Ketika firman Allah berbicara tentang suatu bagian yang tidak dapat binasa, itu berbicara tentang warisan atau milik pusaka. Bapak ibu saudara, ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian yang adalah milik orang Kanaan, orang Feris, orang Yebus, dan sebagainya. Ketika Allah berfirman bahwa Allah akan memberikan itu menjadi hak mereka, menjadi pusakanya, apa yang terjadi saudara? Tuhan kemudian memberikan itu kepadanya melalui keturunannya, yaitu Yakub. Ketika keturunan Yakub itu kembali dari Mesir, mereka kemudian merebut tanah pusaka itu. Semuanya mereka mampu rebut karena Tuhan telah menjamin bahwa mereka pasti menang. Bapak ibu saudara, jadi sejak itu orang Israel menerima waris tanah perjanjian itu. Nah saudara, setiap suku dari kaum Israel menerima hak-hak waris. Kalau suku yang telah dikhususkan Tuhan untuk melayani di bait Allah atau di kemah bait suci, saudara, mereka memang tidak punya warisan tanah secara spesial. Itulah suku Lewi. Tapi mereka menerima hak waris melalui setiap suku yang ada pada masa itu. Setiap suku wajib memberikan bagian kepada suku Lewi, karena suku Lewi tidak punya warisan tanah secara khusus seperti suku-suku yang lain. Nah Bapak Ibu, kita kembali kepada kebenaran ini, bahwa yang dimaksud dengan tanah perjanjian atau suatu bagian adalah hak waris secara rohani. Kalau orang menerima hak waris itu, firman Tuhan katakan dalam Ulangan 15 ayat 4, dikatakan bagi orang Israel pemegang hak waris itu, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Nah saudara, pertanyaan penting bagi saudara dan saya saat ini adalah, apakah saudara juga punya hak waris seperti orang Israel, umat pilihan Tuhan? Kalau saudara pelajari tulisan-tulisan perjanjian baru, saudara akan menemukan bahwa saudara juga punya hak. Dalam Efesus 3 ayat 6 dikatakan bahwa orang bukan Yahudi termasuk saudara, bukan Yahudi, karena berita Injil yang diterima oleh saudara,
saudara meresponinya dan mempercayainya, maka apa yang terjadi? Saudara turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, bersyukurlah, bersukacitalah, karena saudara yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan saudara. Apa yang terjadi, saudara? Walaupun saudara bukan orang Yahudi, walaupun saudara bukan keturunan fisik Abraham, Ishak, Yakub, tapi saudara menerima waris perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub melalui Kristus Yesus. Saudara turut mengambil bagian dalam warisan kerajaan sorga. Bahkan saudara dikatakan menjadi anggota tubuh Kristus, satu persekutuan, hubungan antara satu umat Kristen dengan umat Kristen yang lain yang mempercayai Yesus Kristus dengan kepala, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita dianggap sebagai bagian daripada anggota daripada Kristus Yesus. Dan Tuhan menaruh saudara itu di dunia ini. Yesus kepalanya dan saudara tubuhnya dan anggota-anggotanya yang tinggal di bumi. Dan yang luar biasa lagi adalah bahwa saudara menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara salah satu peserta perjanjian Allah. Dan itu sebabnya, apa alasannya bagi saudara? Saudara menjadi lemah menghadapi kehidupan, menjadi putus asa menghadapi persoalan, terlebih dalam kondisi dunia yang sedang mulai mengalami apa yang disebut inflasi. Kehidupan yang semakin sukar diperhadapkan kepada kita, harga-harga yang semakin naik, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan berjanji akan memelihara saudara, karena saudara ada di dalam Kristus. Apa alasannya saudara meninggalkan Tuhan? Apa alasannya saudara tidak memberitakan tentang Dia, menceritakan kebaikan-kebaikannya, menceritakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada saudara? Apa alasannya saudara tidak beribadah kepada Tuhan? Apa alasannya saudara menjauhi Dia? Apa alasannya saudara tidak setia kepada Dia dan sungguh-sungguh mengiring melayani Dia? Saudara telah diberi anugerah yang saudara tidak layak terima, tetapi saudara menerima itu di dalam Kristus Yesus. Bahkan saudara baca dalam Galatia 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7 katakan, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa, saudara ahli waris. Kenapa saudara merendahkan warisan saudara yang indah, mulia, kekal, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, yang tidak dapat rusak, tersedia, tersimpan bagimu di dalam kekekalan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, karena saudara adalah waris kerajaan sorga, percayalah, saudara akan menerima itu satu saat di dalam kekekalan. Yang kedua, sebagai pewaris kemuliaan yang kekal, sudah selayaknya saudara tidak khawatir terhadap hidup yang sedang kita hadapi. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal 6, Yesus menjamin, saya ingin kita baca ayat 25, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara tahu, dalam bagian yang pertama kita pelajari bahwa Tuhan telah memberikan jaminan warisan kekal bagi kita. Apalagi untuk hal-hal yang sementara, pasti Tuhan memelihara. Apalagi jika saudara melayani Dia, pasti difasilitasi oleh Tuhan. Kalau saudara setia, Tuhan menyediakan fasilitas. Ayat lain dari Matius 6 katakan burung-burung di udara saja dipelihara Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput di padang juga mati dan hidupnya dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terlebih saudara, kalau ayat ini berkata, kalaupun saudara mengalami persoalan kehidupan, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya bahwa Tuhan mengerti kebutuhan-kebutuhan saudara untuk hidup dan untuk tubuhmu, lebih daripada makanan, lebih daripada pakaian, lebih daripada kebutuhan-kebutuhan jasmanimu. Tuhan tahu, Tuhan kenal. Tapi yang paling penting adalah, apakah saudara ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara meyakini dan menilai hubunganmu dengan Kristus, anugerah yang engkau telah terima di dalam Kristus Yesus, itu adalah harta yang mulia. Kalau saudara tidak dapat memandang itu sebagai harta yang mulia, saudara tidak dapat menilai itu sebagai harta yang sangat besar, melebihi apapun yang saudara miliki, wajar apabila saudara terus-menerus mengabaikan kasih karunia Allah. Wajar apabila saudara meremehkan kekristenan saudara. Wajar apabila kemudian saudara tetap hidup dalam dosa. Wajar apabila saudara tidak setia, karena saudara tidak menganggap mulia panggilan ilahi atas saudara. Saudara tidak menganggap mulia keselamatanmu, kepastian keselamatanmu di dalam Kristus Yesus. Yesus memberi perumpamaan bahwa ketika seseorang mengalami kerajaan Allah, mengalami kuasa perjumpaan ilahi, maka ia seperti mendapatkan harta terpendam yang begitu luar biasa besarnya dan mulianya, sehingga ia pulang dan menjual segala harta yang ada padanya untuk membeli tanah itu. Atau seperti seorang yang mendapatkan mutiara yang terpendam, lalu ia menjual segala hartanya untuk membeli mutiara yang terpendam itu. Kenapa? Karena dia menganggap, dia menilai bahwa semua itu yang dimilikinya tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan harta terpendam itu. Jadi jika saudara telah menerima kerajaan Allah, telah menerima warisan kekal, saudara telah menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat rusak, maka saudara akan memperlakukannya dengan cara yang benar dan layak. Makanya firman Tuhan katakan dalam pasal 6 ayat 33, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, jadikan itu hal yang utama dalam hidupmu. Kerajaan Allah yang adalah bagaikan harta terpendam itu, jadikanlah yang utama. Carilah dahulu, utamakanlah hal-hal ini. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak usah khawatir tentang makan, minum, pakai, dan masa depanmu. Tuhan memelihara engkau, asalkan engkau menghargai kasih karunia Allah, menjadikannya sebagai harta yang mulia dalam hidupmu. Ayat 34, Yesus melanjutkan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Bapak Ibu, tidak usah khawatir, karena Tuhan pasti memelihara engkau. Sebagai pewaris kemuliaan yang kekal, sudah layak apabila kita tidak usah khawatir terhadap hidup kita di bumi ini. Ada lagu berkata, Dia peliharaku, Dia peliharaku, Dia memeliharaku. Dia juga gembala yang baik, membaringkan engkau. Mazmur 23 katakan, Dia membaringkan engkau di rumput hijau dan mengantar engkau ke air yang tenang. Ia melimpahi pialamu, kebutuhanmu, bahkan di depan lawan sekalipun. Dalam lembah kekelaman sekalipun tidak perlu engkau khawatir, karena gada dan tongkat Tuhan menuntun, memelihara dan menjaga engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa dasarnya kita khawatir tentang hidup yang sedang kita hadapi? Teruslah percaya kepada Tuhan, nikmati perjalanan hidupmu. Apapun yang terjadi, nikmati persekutuanmu dengan Tuhan. Kebahagiaanmu, sukacitamu dan damai sejahteramu tidak ditentukan oleh makan, minum, pakaimu dan segala sesuatu yang dilihat oleh matamu, tapi ditentukan oleh sikap hatimu dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti apa hubunganmu dengan Tuhan, itu sangat menentukan engkau menikmati musim-musim kehidupan yang Tuhan izinkan engkau jalani. Fokuslah kepada karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus, yang pasti adalah Ia menjamin hidupmu. Mungkin tidak seperti yang kau pikirkan, tetapi melebihi daripada apa yang kau pikirkan Tuhan sediakan bagimu. Melebihi daripada ekspektasimu, melebihi daripada keinginan-keinginanmu, melebihi daripada nafsu-nafsu dagingmu. Tuhan menyediakan itu, karena Tuhan tidak mau engkau berpikir bahwa engkau bahagia, engkau menikmati hidup bukan karena Dia, tetapi karena harta benda dan semua kemuliaan yang kau peroleh, yang kau capai. Tuhan mau beritahu kepada saudara bahwa itu hanya fasilitas kebutuhan hidup. Jangan ikatkan dirimu dengan semua itu. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah itu untuk kebesaran Tuhan. Pakailah semua itu untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Selanjutnya, nomor 3, kita telah menerima warisan kekal dalam Kristus, dan warisan itu tidak dapat diganggu gugat oleh apapun dan oleh siapapun. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara dipelihara oleh kekuatan Allah, bukan kekuatan penguasa, bukan kekuatan aparat, bukan kekuatan ahli kesehatan, tetapi kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Kalau saudara beriman, saudara dipelihara oleh kekuatan Allah. Dalam situasi apapun dunia yang saudara hadapi saat ini, kita hadapi saat ini, bangsa-bangsa hadapi saat ini, jika saudara hadapi dengan iman, Tuhan pasti pelihara. Ada lagu lama berkata, dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Amin. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kapan? Pada hari kedatangan Tuhan. Tuhan menjamin. Itu sebabnya, karena warisan saudara adalah kekal, tidak dapat diganggu gugat oleh apapun dan siapapun. Kalau yang di dunia, harta yang saudara cari di dunia,
pencapaian-pencapaian yang saudara peroleh di dunia itu dapat dirusakkan oleh ngengat dan karat. Pencuri pun membongkarnya. Kata Yesus dalam Matius 6:19, jangan kamu fokus kumpulkan harta yang dapat dimakan ngengat dan karat dan pencuri membongkarnya, serta api bisa membakarnya. Ayat 20, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa maksudnya? Fokuslah kepada warisan kekalmu. Jangan fokus kepada hal-hal yang dapat binasa, yang dapat layu, yang dapat dimakan api, yang dapat dicuri oleh pencuri, yang dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Fokuslah kepada hal-hal kekal. Yesus pernah menegur ribuan orang yang berbondong-bondong mengikut dia di dalam Yohanes pasal 6. Bekerjalah bukan untuk hal-hal yang sementara, tetapi bekerjalah untuk hal-hal yang kekal. Dan ini dianggap oleh pengikut-pengikut Yesus yang ribuan jumlahnya itu menjadi ciut. Lalu satu demi satu mereka mundur dari Yesus, dan tersisa hanya 12 murid Yesus. Bapak Ibu, saya berharap saudara bukan salah satu daripada ribuan orang yang mengikut Yesus yang kemudian meninggalkan dia karena kebenaran yang disampaikan kepada mereka dan juga kepada saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara telah menerima warisan yang kekal yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun ini, apa respon kita? Bagaimana respon kita? 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika saja harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudiannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa. Bergembiralah walaupun mungkin pendapatan saudara mulai berkurang, mungkin keuntungan saudara mulai berkurang, mungkin saudara mulai tidak bisa menikmati hal-hal yang selama ini saudara nikmati dengan cara yang bebas, sebebas-bebasnya. Tetapi paling tidak saudara masih bisa makan, minum, pakai, dan yang paling penting saudara bisa menikmati pemeliharaan Allah. Saudara sehat, saudara diberkati, saudara memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam rumah tangga yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Apa artinya semua saudara miliki, tetapi saudara binasa? Apa artinya saudara memiliki segala-galanya, tapi saudara tidak punya damai, sejahtera dan sukacita? Ayat 8 katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, tetaplah kasihi Tuhan. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Itulah tujuannya saudara dilahirkan baru. Saudara menerima sukacita yang kekal untuk warisan yang kekal yang disiapkan oleh Allah bagi saudara. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Teruslah bersemangat, teruslah setia, teruslah optimis. Percayalah bahwa Tuhan pasti menjamin saudara. Biarlah kebenaran firman ini terus menuntun kita untuk hidup semangat, kuat, mengiring dan melayani Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin.